Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sebelum memulai pelajaran, di sini ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar rantai makanan. Yang kedua, siswa dapat mengenal dan mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam rantai makanan. Yang ketiga, siswa dapat menyusun rantai makanan sederhana berdasarkan contoh yang diberikan atau dari lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan peran masing-masing komponen dalam rantai makanan. Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Apa sih rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing, yaitu ada yang menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah seperti padi, rumput, alga, serta tumbuhan hijau. Kemudian selanjutnya ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Ada 3 tingkatan konsumen pada rantai makanan, yakni konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen puncak atau konsumen ketiga. Konsumen pertama adalah organisme pemakan produsen atau tumbuhan. Contohnya seperti hewan sapi, kelinci, kerbau, kuda, dan sebagainya. Selanjutnya ada konsumen 2. Konsumen 2 disebut konsumen sekunder yang sumber makanannya berasal dari trofik sebelumnya. Contohnya seperti hewan tikus, katak, dan sebagainya. Kemudian ada konsumen ketiga. Konsumen ketiga disebut juga konsumen puncak. Mereka tidak dimakan oleh organisme lain pada saat hidup, namun akan diolah oleh pengurai saat mereka telah mati. Contohnya ada hewan singa, buaya, elang, dan sebagainya. Yang terakhir ada pengurai. Pengurai adalah organisme yang mengurai bahan organik dari tumbuhan dan hewan yang telah mati. Proses ini mengembalikan nutrisi ke tanah sehingga dapat digunakan kembali oleh tumbuhan untuk tumbuh. Contohnya ada bakteri, jamur, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada contoh rantai makanan ekosistem hutan. Yang pertama ada rumput. Rumput di sini berperan sebagai produsen. Rumput bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dibantu dengan matahari dan juga air. Kemudian rumput dimakan oleh rusa. Rusa di sini berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Kemudian rusa dimakan oleh harimau. Harimau di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian harimau nantinya akan dimakan oleh bakteri. Bakteri di sini berperan sebagai pengurai. Selanjutnya di sini ada rantai makanan ekosistem laut. Yang pertama ada alga. Alga berperan sebagai produsen. Kemudian alga dimakan oleh ikan kecil. Jadi ikan kecil di sini berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Lalu ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Lalu ikan besar dimakan oleh hiu.
Jadi hiu di sini berperan sebagai konsumen tingkat ketiga atau konsumen puncak. Lalu hiu dimakan oleh bakteri. Yang terakhir ada rantai makanan ekosistem sungai. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Lalu fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Ikan kecil dimakan oleh burung bangau. Burung bangau berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Yang terakhir kemudian bangau dimakan oleh buaya. Buaya berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Lalu buaya akan dimakan oleh pengurai bakteri. Itu tadi penjelasan dari Ibu terkait rantai makanan. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.